Dipersembahkan oleh Resmi bisa, santai bisa. Waktu berlalu peluk tanpa ragamu, pendaran lampu satu-satunya tempatku berlabuh. Seribu enam ratus kilometer merindu, ku cium aroma tubuhmu, hangat tidur semalam, menyatu dan merangkai cerita, jarak juga waktu. Kau adalah ketidakmungkinan yang selalu ku semogakan. Kau adalah ketidakmungkinan yang selalu ku semogakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Inspirasi di rumah? Ketemu lagi di program kesayangan kita, Inspirasi Jalanan bareng Atlas. Dan sekarang ada gue, Fikri Rasta, dan si cantik Angie akan menemani Anda 1 jam ke depan bersama tokoh-tokoh inspiratif yang udah siap, udah gue undang ke sini untuk berbagi semua pengalamannya. Tentunya banyak sekali cerita-cerita yang sangat menginspirasi buat kalian. Karena inspirasi bisa datang dari siapa aja, bisa datang dari mana aja, dan bisa dapat dikasih ke siapa aja. Yang penting selama kitanya peka sama lingkungan kita. Itu yang Jadi penting. percuma ya kalau saya udah ada tanda-tandanya nih, kanan, kiri, semuanya. Tapi kita biasa aja gitu. Gak peduli, Ya, gak ya dapat juga, rugi juga kitanya. rugi dong kitanya. Kayak misalkan barusan, dengerin gak tadi Dengar. liriknya? Itu tapi menarik loh. Judulnya tuh kalau nggak salah 1.600 km. Ya itu menceritakan lagu apa? Lagunya menceritakan apa? Ya Allah, susah banget ngomong. Itu tuh lagunya ceritanya tentang jarak, waktu, dan rindu. Jadi Oh. temanya lebih global, Ah. bukan cuman perkara menye-menye jatuh nggak bisa bangkit lagi, tapi gimana caranya kita menikmati sebuah rasa rindu itu dan kita bisa menyampaikannya lewat sebuah lagu. Jadi Sedih banget tuh. Gimana? Nah, ini Apalagi? berkaitan juga sama Nji, sama yang ada di depan kita nih. Mhm. Cewek cantik yang jarang-jarang ada di tempat itu. Ini cewek udah cantik demennya main di hutan. Waduh. Tapi backgroundnya itu harus tahu dulu nih teman-teman, bahwa kalau Indonesia ini kan banyak hutan-hutannya, tapi sayang tidak sepenuhnya sehat, tidak Yes. sepenuhnya hijau. Iya. Karena apa? Kebakaran kan. Nah, Kemarin kebakarannya juga kebakaran. gara-gara ulah manusia kebanyakan. Ya, bisa dibilang gitu, tapi kayaknya kita akan Jangan sotoy deh. Iya, Kita langsung nanya aja ya. lebih enak Mari aja kita ya tepuk ngomong tangan gitu. bersama di 2019 awal. Episode di 2019 ini Intan. Apa namanya lu panjangnya? Syafrini. Syafrini. Intan Syafrini. Jarang loh ada orang bisa nyebutin nama Intan gue. Syafrini alias Intan Sapri. Gue suka ketukar. Tahu gue. Intan Syafikri. Mirip. Enggak. Jangan langsung diakuisisi dong. Hai Intan, apa kabar? Hai, baik, Ini- baik, baik. Ini terlihat sangat ceria Iya. untuk gadis 22 tahun dengan Iya. semangat yang menggelora ya. Auranya tuh nyampe ke kita gitu. Ini buat teman-teman di rumah yang suka naik gunung, suka ngaprak bahasa gue kan ya. Suka main ke alam, naik ke gunung. Intan itu demen. Cuman menariknya untuk Intan Intan? ini, dia itu seneng banget sama main sama api. Maksudnya gimana? Orang tuh gitu. Lu jangan bermain api. Kalau dia disamperin, Mana apinya? disiram. Gimana Ceritanya ceritanya? Gimana?
Itu udah lama banget sih 2015. Terus kebakaran. Awalnya emang mau matiin Enggak. Jadi itu 2015 itu tercatat kebakaran hutan di Kalimantan yang terparah sepanjang sejarah di Indonesia. Salah satunya itu. Oh gitu. Yang bikin gue gundah tuh saat itu adalah keadaan di Kalimantan itu oksigennya cuma 5% lagi. Dan udah banyak penyakit ISPA, anak-anak kecil yang meninggal. Dan itu berlangsung kayak hampir 3 bulan. Nah di situ gue galau, resah gitu lah, resah. Lu pokoknya galau deh. Resah maksudnya gue lagi kuliah, gue mikir kayak gila gue di sini masih bisa gitaran, nongkrong di kampus, hahi, cekakak-cekikik gitu kan. Terus di sana nafas saya susah gitu kan. Tapi awalnya gue menggantikan fotografer yang mendokumentasikan di sana karena kan itu kan donasi, harus didokumentasikan kan sebagai pertanggungjawaban. Kebetulan doi pulang kampung nih, rolling. Ya udah rolling sama gue karena gue bisa membantu di situ kan. Cuman sampai sana ternyata keadaannya nggak cuma moto doang, kita harus serba sigap, serba bisa ini itu. Oh jadi awalnya tuh lu foto aja niatnya. Iya, mendokumentasikan kegiatan mereka untuk yaitu diviralkan kalau keadaannya seperti ini. Dari situ ternyata pas sampai sana gue cewek sendiri. Paling kecil sendiri. Paling kecil berapa waktu itu kan? 18 ya, 18 tahun, berarti iya, masih kuliah baru ya? masih kuliah banget. Terus kayak wah gue zong banget nih, gue sendirian kan ceweknya. Cuman ya udahlah, udah sampai sini. Yang ada di pikiran lu begitu sampai ke sana ternyata di luar ekspektasi lu apa tuh? Gue merasa gue di allowed lah sama mereka, boleh gabung sama tim yang menurut gue mereka udah senior banget gitu. Gue jadi, yang masih newbie boleh tuh. Pas lo masuk ke situ, pas lo berangkat ke sana udah tergabung jadi anggotanya sekolah relawan? Belum, tapi gue kenal salah satu komandannya di situ lah. Jadi kayak volunteer ya, memang outsider cabutan gitu. Nah, sekarang alhamdulillah diakuin sama mereka dan tapi gini, lu cewek, terus lu juga ikut matiin api di sana ya kalau nggak salah ya? Ada pembekalan dong berarti ya? Ada, karena sampai tetap. sekarang yang aku tahu kamu kan aktif ya di berbagai kegiatan turun ke lapangan untuk membantu yang daerah-daerah terdampak bencana. Yang terakhir apa tadi? Selat Sunda. Selat Sunda. Baru tadi malam pulang. Baru tadi malam pulang. Oke, kejadiannya Kemarin gimana malam. di sana yang kamu lihat seperti apa? Agak beda sih sama Lombok. Lombok sama Palu, maksudnya ternyata susah mendapatkan pengungsian karena karakteristiknya di Banten ternyata mereka saling guyup. Misalnya lihat di Lombok sama di Palu kan pakai tenda, terpal gitu segala macam. Kok ini enggak, jadi mereka kelihatan matanya normal-normal aja karena ada di dalam rumah warga yang lainnya. Kalau kita datang ke tempat bencana dengan kondisi kita masih ada di tim evakuasi atau tim relawan, artinya kemungkinan ada bencana lain itu ada. Iya dong. Itu lebih dari 50% Ji biasanya. Dan lu cewek bukan feminis, tapi biasanya tapi di otak gue agak lu nggak takut? Dia lebih ke bantuan moral, tidak terjun langsung. Ngeri apa gimana gitu? Iya. Oke. Kita kayak bingung itu kok bisa sih gitu. Tapi ya nggak tahu karena satu hal yang gue pegang dan gue percaya ketika gue datang dan turun ke medan bencana adalah gue niat mau bantu. Kalaupun gue mati di medan bencana, itu udah urusannya dia, gitu. Oke. Gokil. Dan tahu nggak? Dan dia ini yang aku tahu, yang aku baca-baca itu, waktu dia berangkat yang pertama kalinya, ada sedikit, bukan miskomunikasi, ada sedikit yang ditutup-tutupi dari keluarganya. Tahu berangkatnya. Gue juga tahu tuh. Tapi nanti kita jelasin habis ini. Ya, sekalian gue juga pengen nanya nih ya, ada beberapa hal yang pengen gue tanyain dulu. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, si cantik celita nan lantang suaranya, Novi. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku tak ku lupakan. Engkau
sana tuh nelfon, oke bisa berangkat besok. Oke. Wah, besok jam 5 subuh. Oke fix. Ya udah kita kabur aja dulu. Orang bilang kamu tak bisa. Orang bilang kamu tak mampu. Tapi kamu dengar mereka. Buat langkah berat melaju. Jangan pernah kau ragu, lanjutkan langkahmu itu. Karena derap langkahmu kan membuat mereka takut. Melangkah terus dan janganlah kau rasa takut. Karena kamu berjalan sepi di jalurmu. Karena sepi bukan berarti kamu salah. Karena ramai belum tentu mereka benar. Belum tentu mereka benar. Belum tentu mereka benar. Novi Wardana, suaranya merdu, main gitarnya juga enak. Anyway, teman-teman inspiratif yang ada di rumah, balik lagi di Inspirasi Jalanan bareng Atlas sama gue Fikri Rasta dan juga si Cantik. NGR. Dan tentu dua inspirasi kita nih, dua orang yang menginspirasi Yes, kita. ada Novi. Ada Novi Wardana juga. Ada Intan Sapri. Sapri apa Syafrini? Dipanggilnya Sapri. Dipanggilnya Sapri dia sama temen-temennya. Tapi jangan lupa ada satu lagi tuh belum kita sebutin. Siapa namamu? Hai. Rano Karno. Karno sih. Saya lagi jadul. Tapi ya ini tuh gue mau nanya. Tadi gue di brief sama kreatif. Disuruh ngapalin yang tadi tuh ya. Itu tuh sebenarnya apa kaitannya dengan lagu Melangkah ini? Karena sebenarnya kalau aku pengennya kebaikan itu kan universal. Ya. Jadi harus bisa dilihat sama orang buta dan didengar Ya. sama orang tuli. Oke, berarti kalau gue rangkum gini. Kebaikan bukan nggak selalu cuman bisa dilihat. Karena kebaikan pasti bisa dirasain. Masuk! Asik. Fikri Luar biasa. Fikri Rasta. Ngapalinnya 2 minggu. Balik lagi sama lo. Sekarang gue tadi pertanyaan terakhirmu apa? Tadi enggak, denger-denger nih mau klarifikasi Mau ya klarifikasi. katanya. Karena jiwa sosialnya sangat tinggi. Saking tingginya, ada dia tuh miskom. memutar cara gimana caranya agar bisa berangkat karena mungkin takut nggak dibolehin gitu Nah sama itu keluarganya. coba kita klarifikasi. Lu pergi nggak izin atau dilarang akhirnya lu kabur? Atau ada alasan yang lain? Karena akhirnya kabur. Kan bisa jadi loh. Karena gue kan tim pergi dulu baru minta maaf ya. Oh, anak minta maaf baru iya, daripada minta minta izin. maaf. Iya, 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 iya. Jadi- Jangan ditiru teman-teman ya. Itu memang udah lo rencanain dari lama atau gimana? Atau jangan-jangan kuliah lo keganggu ya? Enggak, jadi tuh oke nih panjang. Ya, gimana? Ini agak Ceritain, suddenly. Udah minta izin, nggak boleh karena memang basically-nya gue punya penyakit pernafasan. Oke, Turunan asma. asma, tapi bukan asma ya, semacam itu. Iya. Ya kan nggak boleh dong, sebagai orang tua khawatir lah segala macam. Cuman gue udah kayak gila masa nggak boleh sih gitu loh. Terus udah gitu pas mau UTS teman gue yang udah di sana tuh nelfon, oke bisa berangkat besok. Oke. Wah, besok jam 5 subuh. Udah tuh kan ini nomor teleponnya, lu fix nggak berangkat? Tanpa gue mikir 2 kali kayak oke fix. Oke. Terus nanti gimana ya? Ya udah kita kabur aja dulu. Terus gue kayak cuma ngasih tahu adek gue, jangan bilang siapa-siapa ya, gue ke Kalimantan. Terus Oke. ya udah. Apa sih sebenarnya yang membuat lu merasa sampai sejauh itu gitu?
Aduh, gimana ya jawabnya? Gak tau gue. Ini juga agak ini sih. Jadi gue kemarin sempat kerja. Oke. Jadi gue kebetulan kerjanya di pariwisata. Jadi gue sempat mindik-mindik kalau tugas kabur buat turun ke bencana, terus kayak bohong ke atasan gue kayak iya gue lagi Jadi ini. sama tempat kerjaan lu yang basicnya sebenarnya pariwisata pun lu bohongin buat menjadi relawan. Jangan dilanjutkan Intan, jangan dilanjutkan. Ini kayak gue kayak ketemu Robin Hood jadi kayak. Gak boleh. Cuman gak tahu ya itu mungkin gue gregetan gitu loh. Ada pengalaman yang nyeremin nggak, Tan? Yang membuat lu tidak bisa melupakan itu, bahkan sampai ke titik lu hampir jadi takut melakukan itu Atau lagi. hampir Ada kapok gitu. pengalaman yang hampir bikin lu kapok. atau- Kalau hampir takut enggak, tapi Oke. pas di Lombok itu kan gempa yang ke-7 gue di sana. Gempa yang 7 skala, Ketujuh yang terbesar Yang pas itu lagi gede-gedenya tuh. gede-gedenya gue di sana. Lucunya itu sebenarnya gue lagi pas yang 7 pertama itu lagi wisataan sama teman ke Lombok pengen temenin, oke gue temenin pas weekend, nggak taunya bencana. Tapi akhirnya gue kan sebenarnya jadi korban, literally itu jadi korban di situ. Cuman nggak mau pulang, gue malah ngubungin tim sekolah relawan yang ada di pos Santong yang di bawah kaki Rinjani. Apa yang meliputin di sana? Terus keadaan gimana? Di sana mereka coba bilang gue butuh untuk luka-luka karena di sini udah banyak kaki yang patah yang segala macam, nggak ada medis dan segala macam. Gak mikir 2 kali, gue langsung berangkat dan gue kabur langsung ke atas. Tapi Tan, aku mau tanya deh. Jadi aku kan dulu tinggal di Jogja kan. Oh, iya. Pernah ada Oh, gempa iya. yang kencang Tapi- banget itu. Ya kan itu tahun berapa ya Jogja? 2006. Itu aku lihat videonya tuh jalan sampai kayak karpet gitu ya. Tapi emang Oh, lu di beneran sana? serem. Iya, aku di situ masih kelas 3 SD. Iya. Nah, dan itu takut banget rasanya. Iya, kamu sekarang 8 jalan ya. Kamu sekarang 8 jalan ya. Ya. Oke. Terus Jadi, apa ceritanya? aku mau waktu itu kan nggak ngerti apa-apa ya. Maksudnya orang tua juga nggak ada secara langsung mengedukasi kalau ada bencana kamu begini-begini ya. Ini gimana sih caranya kalau misalnya menghadapi bencana gitu? Kalau lagi di rumah, paling nggak ada apa yang minimal banget kita butuhin gitu. Yang bisa dalam keadaan urgent kita langsung bawa gitu. Ini alhamdulillahnya selama berkecimpung di dunia ini sih gue jadi sedikit ngerti bahwa siap siaga sama waspada itu wajib hukumnya. Karena kan kita dikepung sama bencana kan negara ini. Ya, apalagi Indonesia terdiri dari gunung-gunung aktif ya. Dan dari gue pribadi, gue sudah mengedukasi keluarga inti gue dan apalagi keluarga gue banyak yang di Lembang lah, ada sesar Lembang. Mereka tuh harus, gue kasih tahu kayak, lo harus punya tas bencana. Itu lo, siapapun lo yang ada di rumah dan lo menyadari rumah lo sangat rentan dengan bencana, ini wajib banget kayaknya buat lo di rumah, tas bencana. Apa Karena itu tas bencana? Tas bencana itu, lo nyiapin tas, dalamnya tuh ada senter, P3K, selimut, baju ganti, air mineral, makanan yang siap saji minimal kayak wafer atau Coklat ya, ransum, biar ini. coklat atau apa roti atau jangan roti sih kayak Intinya lama. kandungannya kali ya, kandungannya yang diperhatiin. minimal itu bisa menyelamatkan lu 2 hari sampai relawan datang, sampai pemerintah Udah datang, merinding. sama jalur evakuasi. Keluar rumah, lihat jalur evakuasi terdekat. Sekarang juga kan banyak bencana-bencana yang ada di Indonesia ya kan. Mungkin beberapa dari teman-teman seperti Intan ini ada yang bisa terjun langsung. Tapi kan ada banyak juga orang yang pengen bantu tapi nggak bisa Betul. terjun langsung. Benar. Caranya salah satunya dengan donasi Dengan gitu ya kan. donasi. Donasi bisa dengan uang, bisa dengan barang, makanan gitu. Kalau dari sekolah relawan ada membuka donasi juga. Ada pembukaan donasi dan ini penting. Apa tuh? Penting lagi tentang donasi. Jadi kita tahu semua orang Indonesia itu sangat dermawan hatinya. Iya, seneng Iya, banget berbagi. dermawan banget. Tapi kadang tidak tahu penempatan memberikan donasi itu seperti apa layaknya. Ya. Kayak contoh gini, gempa bumi itu banyak yang ngirim PLP, pakaian layak pakai. Tapi kan sebenarnya tidak begitu dibutuhkan PLP Iya. itu. Ketika bangunannya dibuka, lemarinya dibuka lagi, masih punya baju kan. Iya. Lain kalau bencana banjir, tsunami gunung berapi, Iya. habis sudah. Maksudnya intinya sih ini, kita bolehlah memanusiakan mereka. Iya. Jangan mentang-mentang mereka korban, seenak kita yang ada di pikiran kita kasih. Seakan-akan Iya. kita nyuci lemari kita. Iya, Jadi nggak- nih,
Nggak cukup gini ya, nggak cukup Nggak. kan gue udah peduli, nggak cukup Iya, itu nggak ya. cukup dong. Maksudnya kita memanusiakan mereka tuh korban, tapi kan bukan berarti kita semena-mena ngasih apapun yang Iya. yang nggak sesuai gitu. Iya. Yang kedua, orang kadang fokus sama fase tanggap bencana, tapi lupa kalau fase recovery juga penting. Oke. Jadi kita nggak ngasih ikan, tapi kita ngasih pancing, istilahnya kayak gitu. Biar mereka kehidupan kedepannya nggak bergantung sama relawan. Iya, jadi mereka juga harus bisa bangkit sendiri karena Benar. kan gimana pun kehidupan mereka bukan tanggung jawab kita, tapi kan kita membantu gitu ya. Karena kalau kita ngomongin untuk kedepannya, pastinya dengan hidup sehat, dengan Benar. lingkungan yang sehat ya hidup Benar. kita insya Allah ya akan juga didukung gitu ya Benar. kan. Kalimat kamu ini berkaitan sama temen aku satu lagi yang bakal datang. Ada lagi, Ada. siapa nih? Kalau Temennya dia Intan? temen Intan juga. Kalau Intan mencintai alam dengan cara menjadi relawan, kalau temanku yang satu ini mencintai alam dengan menjaga alamnya. Jadi mencintai Oke. alam karena buat dia adalah mencintai masa depan. Wih, Penasaran dong? Penasaran dong? Ya, bentar Jangan lagi, kalau kemana-mana, gitu. stay di situ karena sambil kita nungguin ketemu, kalau biasanya kita jemput, kalau kali ini kita nyamperin. Oh ya? Nah, Pade, kita samperin temanku dulu ya. Berangkat Pade? Oke. Iya, Oke. itu kan. Keinginan terbesar saya adalah ini adalah satu program anak bangsa, satu program gerakan yang diciptakan sendiri oleh anak bangsa yang ada Mas Bimo dari LKPS, ada Ya. Hutan Jakarta yang tergabung di Get Plastik yang nantinya program ini akan menjadi program yang bisa go internasional. Yuk. Nggak dibawa itu ya? Gue kenalin sama temen gue yang luar biasa ini. Lu semua pasti pada suka nih. Come on. Yang ini nih teman-teman di rumah. Satu teman gue lagi yang sangat menginspiratif dan mencintai alam dengan caranya yang unik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Bro? Sehat Mas Dim? Sehat. Kenalin, ini Hai, Dimas Mas. temen gue. Anji. Wah, Halo. panas Oke, nih. ini Dimas. Intan, Dimas. Novi, Dimas. Tebo. Lumayan. Tapi ini Tebonya manusia ya. Gitan, Vi, Bo ya. Ini Mas Dimas. Sama juga di belakang gua ada teman-teman dari GSX Community Nusantara. Apa kabar? Dari jauh udah kelihatan rame-rame. Nanti aku mau ngobrol sama mereka. Boleh. Tapi Tapi nanti. sebelum kita ngobrol ke sana, Ya. aku mau nanya sama sampean dulu Mas. Ini tuh apa? Tadi tak pikir sampean lagi jual cuanki. Panas loh. Iya, ada gituan. Ini apa nih? Ini alat pirolisis Ya. untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Mengolah Sampah plastik menjadi bahan bakar sampah minyak. plastik. Jadi bahan bakar. Iya. Ini bahan bakarnya? Bukan. Oh, bukan. Bahan bakarnya akan keluar di sini nanti. Aku pengen tahu, ini prosesnya seperti apa, Mas? Si sampahnya dipanasin tadi, Iya. terus Sampahnya dipanasin, dia akan menguap atau dia akan berubah Oke. menjadi gas dan gasnya itu masuk dalam filter penyaringan dan dia Ya. masuk dalam proses pendinginan sehingga gas yang dalam proses pendinginan itu akan berubah menjadi cair. Berapa lama sih, Mas? Untuk proses sampai keluar minyak, tetesan pertama minyak itu sekitar 10 menit. 10 menit. Mas, dari tadi belum kenalan, Mas, ini. Berdiri sendiri. Iya. Saya kira ini alat yang satunya, ternyata temennya. Satu organisasi juga. Iya, satu Masnya apa organisasi. namanya? Pak Narto. Pak Mas Narto Mas sama Narto. Narko. Narko. Sama Mas Dimas satu organisasi. Ya. Jadi kalau ngerjain ini nggak bisa sendirian atau Enggak, gimana? kita untuk membuat saya dibantu sama Mas Narko, ada Hah? satu lagi teman yang bantu juga. Oke. Salah satu volunteer dari luar gitu yang bantu saya untuk membangun dan beberapa teman-teman yang ikut dalam kampanye peduli sampah plastik yang kita lakukan. Kampanye apa? Peduli sampah plastik. Oh, ada kampanyenya. Ya. Ada dong, Peduli ada sampah hashtagnya plastik. Gi. Wah, saya diet plastik Lihat udah dong 4 gambar tahun. benderanya nih ya, sorry ya, gambar bendera Kenapa? itu plastik, Masa Iya. sih? tiang Mas Narko? plastik. Oh ya kan warnanya? Oh, iya. Oh, buat iya. teman-teman yang di rumah bisa ikut ngebantuin juga dengan pakai tagar ini ya. Iya. Peduli sampah plastik. Baik. Mas Dim, aku mau nanya, ini bikin kayak gini nih siapa aja bisa bikin atau emang harus ada yang bikinin? Apanya nih maksudnya? Alatnya, Prosesnya alatnya. Oh, bukan beli jadi. Enggak. Ini saya rakit dari awal, saya sendiri yang ngelas, saya sendiri yang bangun, saya sendiri yang mendesain. Untuk desain ini emang desain dari saya pribadi. Jadi yang menemukan desain ini saya, tapi menemukan proses dari pirolisis itu
ada salah satu ilmuwan dari luar yang udah menemukan metode ini. Oke, Ini jadi panjang menariknya ceritanya. ini panjang ceritanya. Capek saya, capek. Dan tahu nggak apa? Mas Dim ini bikin ini belajarnya bukan sekolah, Otodidak. baca, Otodidak. Ya. baca. Ini yang asik. Ayo kita supaya lebih seru kita sambil duduk sana ya. Gitu dong dari tadi. Gitu dong. Tahu nggak Waduh. berdiri sini panas loh. Iya, hangat ya. Iya. Ayo. Lumayan tuh ini. Oke, kita duduk sini dulu, Aduh, silakan monggo Mas Dim. Iya. Silakan duduk. Waduh, Mas Dim. Nanti Mas Marco kita ajak ngobrol-ngobrol lagi. Oh iya dong, Nah. iya dong. Oke teman-teman inspiratif, balik lagi sama Inspirasi Jalanan bareng Atlas. Tetap sama gue, Fikri Rasta dan juga Anji. Di segmen yang ini yang mau gue tanya ini. Tadi kita ngobrol sampai di mana sampean bikin alat ini Alatnya. tuh dengan, aku kan baca artikelnya tuh dari baca ya. Iya. Nggak sekolah, enggak. nggak diajarin. Nggak ada yang ngebimbing itu awal-awalnya. Itu gimana ceritanya Mas? Pertama kali saya menemukan ide ini dari teman sih sebenarnya. Ya. Dulu ada teman saya bertemu, namanya Jalaluddin Rumi dari Makassar dia. Oke. Pertama dia ngasih tahu saya nggak percaya. Saya baca sendiri, saya cari beberapa buku yang saya baca tentang proses pirolisis ini. Kalau dari proses pirolisis sendiri itu memang sederhana sekali prosesnya, tapi akhirnya saya mencoba untuk mendesain sendiri supaya mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Dan sudah berapa lama nih Mas? Saya riset mulai dari tahun 2014. 2014 saya terus melakukan riset sampai 2015 dan ini adalah prototipe saya yang keempat. Keempat. Iya. Dan hasilnya dipakai sendiri. Saat ini saya masih melakukan satu riset, baru selesai kemarin, baru selesai 2 hari yang lalu saya selesai melakukan satu riset terakhir. Dan hasilnya saya pakai kemarin saya melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bali menggunakan Vespa saya pakai bahan bakar dari plastik. Dari Jakarta ke Bali pakai Vespa. Nih teman-teman GSX nih, gimana? Ya, daripada kita keluar duit habis ya nggak ya? Iya, ngemat bensin tapi Hemat oktannya biaya berapa, loh Mas? ini. Kalau untuk oktannya sih memang saat ini untuk model alat ini masih 84%, tapi dengan desain saya yang terakhir mudah-mudahan bulan Februari bisa saya publish. Oh, jadi ini itu masih oktannya 89 sampai 90%. Oke. Udah oke loh itu. Udah Dan halus ngumpulin sih. sampahnya gimana tuh Mas? Kalau sampah hitungannya gimana? 1 liter bahan bakar itu membutuhkan berapa banyak plastik? Kalau untuk bensin 1 kilonya kita bisa menghasilkan 200 sampai 300 ml. Kalau untuk Oke. solarnya sekitar 700. Jadi yang menarik perjalanan saya kemarin dari Jakarta ke Bali saya berhenti di 15 titik yang dimana saya melakukan workshop di setiap titiknya itu untuk mengedukasi masyarakat. Sambil ngumpulin bahan bakar. Sambil Sambil ngumpulin bahan bakar. Iya. Oke, dijual aja Mas, kenapa nggak dijual? Iya kan, di apa ya, dikomersilkan gitu. Masalkan bisa. Ada nggak? Nah, iya, ada nggak iya, tujuan bisa akan buat dikomersilkan? penghasilan Atau- atau lapangan pekerjaan. sampai detik ini belum Belum ke arah sana. belum. Menurut kamu gimana? Iya sih, maksudnya dari tadi gemes banget pengen nanya. Iya, apa? Maksudnya kalau kita nih mau bantu Ya, ada program ya. mengutin sampah gitu kan, sampah-sampah seperti apa yang bisa diterima untuk mesin kayak gini, karena kan di banyak daerah Ya, atau mungkin gue bencana tambahin nih banyak kalau ya. kita kumpulin bisa kita kirim nggak ke sana? Bisa. Terus ada pemilahannya nggak? Kita coba mengedukasi masyarakat sampah yang dikirimkan ke gate plastik itu harus bersih dan kering. Oke. Kalaupun nggak bersih, yang penting kering. Itu. Ini bakal asik banget karena abis ini Kasih aku tahu akan aja. memberikan banyak surprise untuk kalian semua yang di Oke, sini. termasuk yang satu ini. Yang satu ini akan Yang satu memberikan ini. karyanya juga yang judulnya Ranting. Kau sang penopang dari ulat sampai jadi ku
banyaknya permasalahan sampah ini yang bisa mengakibatkan banyaknya bencana. Dan kita nggak mau saudara-saudara kita akan terkena bencana karena kelakuan kita. Hei temanku, pernahkah dirimu merasakan kasih yang tulus? Karena diriku tak mau lihat dirimu rasakan sakit yang berlaru. Karena aku pernah amnesia, pernah hampir lupakan cinta. Percayalah teman kasih sederhana, percayalah teman kasih menguatkan, percayalah teman kasih itu tenang jika kau dan dia percaya. Percayalah teman kasih takkan kasar, percayalah teman kasih itu sabar, percayalah teman kasih itu benar jika kau dan dia percaya. Jika dia biarkanmu kesepian, jika dia jadikanmu kesekian, jangan sampai tak percaya pada cinta, karena dialah orangnya, orangnya yang tak tahu cinta. Oke teman-teman inspiratif, balik lagi sama Inspirasi Jalanan bareng Atlas. Tetap sama gue, Fikri Rasta dan juga Anji. Di segmen yang ini yang mau gue tanya ini tentang kalau niat goals yang dari Mas Dimas pribadi gitu, dari hatinya, gue sih goalsnya gue pengen ini sebenarnya. Dengan tujuan gue bikin alat ini tuh sebenarnya untuk ini apa gitu? Ininya tuh Goalsnya adalah alat saya ini udah nggak berfungsi lagi. Karena ketika alat saya nggak berfungsi berarti kita udah nggak punya sampah plastik. Wis. Ya udah gantian. Ada surprise kan? Oh gitu? Emang lo doang, gue Oh, juga. Oke. Sama teman-teman JSX, siapa Boleh, ya? boleh. Yang paling depan ya? Iya dong. Tepuk tangannya dong buat temennya. Yes. Mas, rame. Mas senyumnya biasa aja senyumnya. Senyum dulu, say hi dulu, mana Disamperin kamera kita? Anggi senyumnya Hai. sumringah. Mas siapa ini? Pegang dong. Saya Sandi. Mas Sandi, mumpung biar hemat bahan bakar. Kenapa Mas nggak tanya-tanya langsung sama Mas Dimas? Mana tahu bisa kolaborasi sama JXS Community, ya nggak? Silahkan. Boleh nanya nih, untuk misalnya tadi kan boleh dikatakan aman ya, karena udah dipakai dari Vespanya itu dari Jakarta ke Bali. Kalau untuk hematnya itu gimana? Misalkan 1 liter per Pertamax itu kan 10.200. Nah, kalau untuk 1 liter ini dirupiahkan berapa ya? Untuk penghabisan berapa rupiah gitu? Oke, perbedaan ya. Perbedaan harganya nih Iya. dengan kuantitas yang sama. Betul. Gimana? Sebenarnya kalau untuk 1 liter dari bahan baku ini, soalnya kita bahan bakunya plastik kan nggak beli. Iya. Kalau memang teman-teman peduli terhadap permasalahan ini, teman-teman bisa mengutin sampah plastik, dikumpulin, diolah. Jadi prosesnya sebenarnya kita nggak butuh untuk, kalau upaya dirupiahkan ya lebih murah pastinya, karena kita nggak bahan baku nggak beli. Mungkin modalnya bukan uang Mas.
Bongkok. Ngambilin Iya, sampah. modal. Di Bali ada satu komunitas motor custom juga, klub komunitas namanya Noken As. Mereka sangat-sangat peduli terhadap lingkungan. Akhirnya mereka membuat satu alat dari kita juga dan kita dampingin. Kita buat alatnya di tempat mereka, jadi mereka bisa melihat proses dari pembuatan dan akhirnya alat itu disumbangkan kepada salah satu bank sampah di Bali dan mereka sangat support banget untuk bersih-bersih, habis itu sampahnya dikumpulkan dan diberikan kepada bank sampah untuk diolah menjadi bahan bakar minyak. Oh ya? Dan Jadi mereka secara pakai? uji coba juga udah banyak dong ya? Iya. Yang nyobain ya, nggak cuma Vespa Mas Dim doang? Ada mesin generator untuk listrik itu kita pakaikan di salah satunya di Bogor di Desa Cibuntu. Kemarin kita sumbang satu alat dan desa itu tidak ada listrik sama sekali selama 73 tahun. Kita akan berkolaborasi dengan Terima kasih Mas Dimas. Mas Andi cukup nggak? Terjawab ya? Oke, nanti habis Mas- ini Mas tinggal Haji, tanya-tanya. Mas siapa namanya? Sandi. Mas Andi ngeliatin Angginya santai aja. Ya. Iya. Tersanjung loh Pandangan saya. matanya penuh harapan Mas ya. Boleh Mas, rumah saya dekat sini, boleh dibonceng habis. Ada helm ya? Ada ya? Makasih banyak Mas Andi. Mas, Makasih teman-teman tapi- di Access Community. Luar biasa. Kalau lu sendiri menanggapi hal seperti ini, harapan lu dari semua teman-teman gimana, Tan? Gue sebagai relawan sih, gue berharap banget tahun ini menjadi tahun ayo kita melek bencana. Maksudnya kita nggak bisa marah sama Tuhan, ya siapa gitu dengan bencana. Tapi kita bisa bersahabat lah. Maksudnya kita udah tahu diri kalau bangsa ini dikepung sama berbagai macam bencana. Makanya mitigasi bencana, terus pengetahuan tentang tanggap bencana, sigap dan siaga di daerahnya masing-masing itu udah harus dicanangkan. Lagi ya anak-anak kecil seharusnya lebih aware lagi gitu. Ya 2019 lebih melek bencana lah. Entah pemerintahnya, entah masyarakatnya, siapapun itu kita ayo deh tahun Dari diri ini. sendiri ya. Dari Tahun diri ini sendiri, kita udah harus siap menghadapi segala bencana karena tahun kemarin udah cukup pelajaran, udah cukup korban. Tahun depan kita harus lebih aware lagi. Sebelum kita pulang semuanya, satu Mas Dim, kalau sampean piye? Apa yang ingin disampaikan? Kita harus bertanggung jawab terhadap sampah kita ya, terutama teman-teman, mungkin teman-teman biker atau teman-teman pencinta alam dan semuanya. Kita harus mampu bertanggung jawab terhadap sampah kita dan peduli terhadap permasalahan ini. Karena banyaknya permasalahan sampah ini yang bisa mengakibatkan banyaknya bencana. Dan kita nggak mau saudara-saudara kita akan terkena bencana karena kelakuan kita dan perbuatan yang kita lakukan kita tidak perlu. Ini jadi saling ini ya, biasa. jadi saling berkaitan ya. Berkaitan. Iya, semuanya. Jadi Nah, saling berkaitan. Sekarang buat penonton-penonton yang ada di rumah, mau ngasih tahu ini informasi untuk pemenang kuis digital yes. ada di sini. Oh, ya kan? Yeay, Teman-teman selamat. Gengsek bingung tuh. Di sini ya. Ya, ada di sini. Nanti lihat di TV ada tuh. Selamat, Iya. congratulations. Terima kasih Mas Dimas sudah berbagi luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat banyak orang. Ya. Terima kasih juga untuk Intan. Intan, Dan juga thank you, ada Bro. Nufi. Mas Dimas terima kasih banyak. Ada Luffy, Wadana. I love you so Terima much. kasih. Karyamu luar biasa. Mudah-mudahan Luar menggugah biasa. semua orang Dan yang juga mendengarkan juga. Access Community. Yeay. Kalian semua luar biasa dan tentunya inspirasi jalanan masih akan hadir lagi nanti. Yes, insya Allah akan ketemu lagi sama gue Fikri Rasta. Dan saya Angie Ang, tapi sekarang saatnya kami berdua pamit dulu. Kita Ya. istirahat dulu dan kita akan nyanyi-nyanyi bareng Nufi Wardana lagi. Dan yang pasti next kita bakal ketemu orang-orang yang juga menginspirasi untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai jumpa. Nove! Sama ini. Gue tahu nih lagi. Bertemu lagi, ku relakan dirimu pergi. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu.
berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbit kan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa